Halo sahabat kreatif, selamat datang kembali di channel Painting Zahida, ruang di mana setiap goresan kuas membawa cerita, dan setiap warna menjadi ungkapan rasa. Dalam episode kali ini, kita akan mengangkat salah satu bunga yang begitu ikonik dan penuh makna, calla lili. Bunga ini bukan sekadar indah dipandang, tetapi juga kaya akan filosofi. Dalam banyak budaya, calla lili melambangkan kemurnian, kelembutan, dan keanggunan. Bentuknya yang ramping dan melengkung, serta warna-warnanya yang tenang, menjadikannya pilihan sempurna untuk karya seni yang anggun dan menenangkan. Menariknya, kali ini kita tidak melukis di atas kanvas, tetapi langsung pada media kain baju. Ya, media yang berbeda ini memberi tantangan sekaligus keunikan tersendiri. Tekstur kain yang menyerap warna secara berbeda dari kanvas akan memberikan hasil akhir yang lebih alami, menyatu dengan alur serat kain, dan tentu saja, lebih personal. Kita akan menciptakan sebuah karya yang bisa langsung dikenakan dan dibanggakan. Dalam proses kali ini, kita akan memulai dari membuat sketsa ringan langsung di kain baju, menggunakan pensil khusus tekstil atau kapur kain. Kita akan menggambar bentuk dasar calla lili, memperhatikan proporsi kelopak dan arah lengkungannya yang elegan. Lalu, kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Warna dasar putih pada kelopak akan diberi gradasi lembut dengan sentuhan krem atau kuning pucat di bagian tengah, menciptakan dimensi yang lembut dan alami. Untuk batang dan daunnya, kita akan menggunakan perpaduan hijau zaitun dan hijau tua dengan sedikit highlight kuning agar terlihat hidup dan tidak kaku. Setelah itu, kita akan tambahkan detail seperti lipatan kelopak, bayangan lembut, dan pencahayaan alami agar bunga terlihat lebih nyata dan tidak datar. Teknik blending dan layering akan sangat berperan penting di sini, terutama karena kita bekerja di atas kain yang menyerap cat lebih cepat. Jangan lupa, pemilihan cat juga penting. Pastikan kamu menggunakan cat tekstil atau cat akrilik khusus kain agar hasil lukisan tahan lama, tidak mudah luntur saat dicuci, dan tetap nyaman saat dikenakan. Bagi kamu yang baru pertama kali mencoba melukis di media kain, jangan khawatir. Di video ini, semua langkah akan dijelaskan secara perlahan, dan kamu bisa mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir dengan nyaman. Jadi, siapkan baju polos favoritmu, kuas, palet warna, dan segelas minuman hangat. Kita akan melangkah bersama dalam proses yang penuh ketenangan dan makna, menghadirkan keindahan calla lili ke dalam karya yang bisa kamu pakai, tunjukkan, dan ceritakan. Selamat menikmati prosesnya, karena di Painting Zahida, setiap lukisan adalah bagian dari perjalanan hati. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling dinanti, mewarnai bunga calla lili di atas kain baju. Sebelum mulai, pastikan kita sudah menyiapkan cat tekstil atau akrilik khusus kain. Untuk calla lili, warna dasar yang akan kita gunakan adalah putih bersih, lalu kita kombinasikan dengan kuning pucat, krem muda, dan sedikit bayangan abu-abu hangat untuk memberi efek dimensi. Di bagian daun dan batang, kita akan padukan hijau zaitun, hijau tua, dan sentuhan kuning lemon agar tampil lebih hidup. Langkah pertama adalah mengisi kelopak bunga dengan warna dasar putih. Ambil kuas ukuran sedang, lalu mulai dari tengah kelopak, tarik sapuan lembut mengikuti arah lengkung kelopak. Jangan langsung menutupi seluruh bidang dengan warna pekat, biarkan kain tetap bernapas. Usahakan sapuan cat terasa ringan agar warna tetap meresap alami ke serat kain. Setelah seluruh kelopak terisi putih, biarkan beberapa menit agar mengering sebagian. Lalu, kita lanjutkan dengan menambahkan highlight kuning pucat di bagian dalam pangkal kelopak. Gunakan kuas yang lebih kecil, dan baurkan warna secara perlahan menuju luar agar transisinya halus. Warna kuning ini akan memberikan kesan hangat dan nyata, seperti cahaya matahari yang menyentuh bagian dalam bunga. Untuk memberi efek 3 dimensi, kita tambahkan bayangan menggunakan abu-abu muda di sisi luar atau lipatan kelopak. Tapi ingat, jangan terlalu tebal. Sentuhan tipis saja cukup, agar kesan lembut bunga calla lili tetap terjaga. Teknik ini disebut soft shading, dan kunci keberhasilannya adalah kesabaran. Setelah bagian kelopak selesai, saatnya kita beralih ke batang dan daun. Gunakan campuran hijau zaitun dan sedikit hitam untuk membuat warna dasar batang. Tarik garis tegas mengikuti bentuk batang dari pangkal bawah ke atas. Tambahkan highlight dengan hijau lemon atau kuning muda di bagian yang terkena cahaya, biasanya sisi yang berlawanan dari bayangan. Daunnya kita isi dengan gradasi hijau tua dan hijau cerah. Gunakan teknik sapuan basah-basah agar warna membaur secara alami. Di beberapa titik, kita tambahkan sedikit tekstur berupa garis urat daun menggunakan kuas halus dan warna hijau tua yang lebih pekat.
Setelah semua pewarnaan selesai, diamkan selama beberapa menit. Jika kamu menggunakan cat tekstil, kamu bisa menjemur baju di tempat teduh agar warna lebih cepat menyatu. Namun bila menggunakan akrilik, pastikan setelah kering benar, kamu menyetrika bagian belakang kain dengan panas sedang, agar warnanya terkunci dan tidak mudah luntur saat dicuci. Dan jangan lupa, lukisan pada kain tidak harus sempurna. Justru di setiap goresan yang unik, ada karakter dan cerita yang kamu sampaikan. Lukisan tangan itu punya nyawa, dan cala lili yang kamu buat ini akan menjadi karya yang hanya kamu miliki satu-satunya di dunia. Kita telah membawa bunga yang biasanya hanya tumbuh di taman, kini hidup di atas baju yang bisa kamu kenakan dengan bangga. Setelah tahap pewarnaan dasar selesai, kini saatnya kita memasuki bagian yang sangat menentukan, yaitu proses memberi detail pada lukisan bunga cala lili. Proses ini sering dianggap sebagai sentuhan akhir, namun sesungguhnya inilah bagian yang paling memberi jiwa pada lukisan kita, karena lewat detail kita menghadirkan kedalaman tekstur dan kesan nyata yang membuat lukisan tampak hidup. Kita akan mulai dari bagian kelopak bunga. Gunakan kuas yang sangat halus atau kuas liner untuk membuat garis-garis lembut mengikuti arah alur kelopak. Ambil warna putih bersih lalu tarik goresan panjang dari bagian dalam kelopak ke arah ujung. Pastikan arah garis mengikuti bentuk alami bunga agar tercipta kesan serat kelopak yang alami dan ringan. Jangan terlalu banyak tekanan saat menggoreskan kuas, karena kita hanya ingin meninggalkan kesan tipis seperti kilau cahaya di permukaan kelopak. Setelah itu kita lanjut dengan memberi bayangan. Gunakan campuran abu-abu muda atau beige netral lalu oleskan secara tipis di sisi kelopak yang berada di bagian belakang atau bagian yang tidak langsung terkena cahaya. Teknik ini dikenal dengan nama soft shading dan sangat berguna untuk memberi kesan dimensi tanpa membuat lukisan tampak berat. Lakukan dengan gerakan ringan, seperti menyapu permukaan kain, dan jangan menekan kuas terlalu keras karena kain akan menyerap cat lebih cepat dibandingkan kanvas. Jika ingin menambahkan kesan glowing yang lembut, kamu bisa mengaplikasikan warna putih keperakan atau pearl white di sisi kelopak yang terbuka ke arah cahaya. Efek ini akan terlihat sangat indah terutama saat baju dikenakan dan terkena sinar matahari atau lampu. Setelah kelopak selesai, kita beralih ke daun dan tangkai. Daun cala lili memiliki bentuk memanjang dengan urat-urat yang halus. Untuk memberi detail urat daun, gunakan kuas runcing dan campuran warna hijau tua atau hijau kehitaman. Buat garis utama dari pangkal daun ke ujung lalu tambahkan cabang-cabang kecil yang menjalar ke samping. Ingat agar tidak terlalu simetris karena daun alami tidak pernah benar-benar sempurna. Tambahkan sedikit warna hijau lemon atau hijau muda sebagai highlight di tepi daun untuk menunjukkan arah datangnya cahaya dan memberi kesan segar. Untuk tangkai, kamu bisa menambahkan highlight menggunakan warna kuning muda atau hijau terang pada salah satu sisi. Ini akan membuat tangkai tampak memiliki volume dan seolah-olah menonjol keluar dari kain. Tambahkan juga sedikit bayangan di sisi sebaliknya dengan warna hijau tua atau campuran hijau dengan sedikit coklat. Jangan lupakan bagian putih cala lili. Bagian ini kecil tapi penting dalam menyempurnakan karakter bunga. Gunakan warna kuning keemasan atau oranye terang dan lukis satu bentuk lonjong kecil di bagian tengah kelopak. Tambahkan sedikit bayangan di satu sisinya agar putih terlihat bulat dan timbul. Setelah elemen utama selesai, langkah berikutnya adalah mengecek komposisi secara keseluruhan. Berdirilah satu langkah menjauh dari baju dan lihat lukisan secara utuh. Perhatikan apakah ada bagian yang tampak kosong atau kurang seimbang. Jika ada, tambahkan elemen kecil seperti percikan warna, titik-titik cahaya, atau goresan lembut yang memberi kesan latar atau tekstur alami. Karena media kita adalah kain, baju penting juga untuk memperhatikan bentuk dan potongan pakaian. Jika lukisan berada di dekat kerah atau lengan, tambahkan elemen kecil seperti sulur atau daun yang mengarah ke bagian tersebut agar desain terasa menyatu secara menyeluruh, bukan hanya terpusat di satu titik. Kamu juga bisa menambahkan aksen pelengkap di bagian belakang punggung atau sisi bawah baju agar lukisan tampak lebih hidup saat dikenakan. Tahap detail memang membutuhkan ketelatenan dan perhatian yang tinggi, namun disinilah kamu bisa benar-benar mengekspresikan gaya dan ciri khasmu sendiri. Tidak ada aturan baku dan tidak ada yang benar atau salah. Setiap garis dan warna yang kamu tambahkan adalah perpanjangan dari rasa dan pikiranmu. Dan yang paling istimewa, karena kamu melukis langsung di atas baju, maka karya ini bukan hanya bisa dilihat tapi bisa dipakai. Ia menjadi bagian dari gaya hidupmu, bagian dari keseharianmu. Setiap kali kamu mengenakannya, kamu tidak hanya memakai sebuah baju tapi juga membawa cerita dan energi dari proses penciptaannya. Disinilah keindahan painting Zahida, bukan hanya tentang lukisan tapi tentang bagaimana seni bisa menyatu dengan hidup, menciptakan keindahan dalam bentuk yang bisa dirasakan, dilihat, dan dijalani setiap hari. Terima kasih sudah menemani proses melukis bunga cala lili di atas media baju dari awal hingga selesai. Setiap goresan kuas yang kita buat hari ini bukan hanya tentang membentuk gambar tetapi tentang menghadirkan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah menyaksikan bagaimana sebuah baju polos bisa berubah menjadi karya seni yang penuh makna dan karakter hanya dengan sentuhan tangan dan hati yang sabar. Melukis di atas kain memang memerlukan teknik dan ketelatenan yang berbeda dari melukis di atas kanvas, tapi justru disitulah letak tantangannya sekaligus keistimewaannya, karena hasilnya bukan hanya bisa dinikmati tapi juga bisa dikenakan menjadi bagian dari penampilan dan cerita hidup kita sendiri.
Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk mencoba menuangkan kreativitas di media yang mungkin belum pernah kamu sentuh sebelumnya, entah itu di baju tote bag kain lurik atau bahkan sarung. Melalui proses seperti ini kita belajar untuk lebih sabar, lebih jeli, dan lebih menghargai keindahan yang tercipta lewat proses yang pelan tapi penuh arti. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Painting Zahida. Setiap minggunya kami akan hadir dengan tutorial baru, ide kreatif, dan berbagai inspirasi melukis di media kain lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terus berkarya dan biarkan warna menjadi bagian dari kisah hidupmu bersama Painting Zahida.